Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika Ekonomi. Materi yang hari ini akan saya jelaskan adalah uji chi-square atau uji chi kuadrat. Kita masih melanjutkan untuk uji hipotesis setelah minggu kemarin dibahas independen dan pair sampel t-test. Saya harapkan untuk materi independen dan pair sampel t-test kalian sudah memahaminya sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk memahami uji chi kuadrat ini. Distribusi chi kuadrat merupakan metode pengujian hipotesis terhadap perbedaan lebih dari dua proporsi. Jadi di dalam uji chi kuadrat ini kita akan menguji apakah terdapat perbedaan lebih dari dua proporsi. Jadi bisa dua atau bisa lebih dari dua. Contohnya adalah manajer pemasaran suatu perusahaan ingin mengetahui apakah perbedaan proporsi penjualan produk baru dari perusahaannya pada 3 daerah pemasaran yang berbeda itu disebabkan karena faktor kebetulan ataukah disebabkan karena faktor lain. Sehingga preferensi terhadap produk baru pada 3 daerah pemasaran tersebut berbeda. Nah, ini dari contoh ini kita bisa pahami bahwa kita akan menguji atau sebuah perusahaan itu akan menguji proporsi penjualan pada 3 daerah dengan produk yang sama. Nah, maka kita bisa menggunakannya dengan uji chi kuadrat atau chi-square. Tujuan uji chi-square ini yang pertama adalah uji keselarasan fungsi atau dalam statistika itu dikenal dengan istilah goodness of fit test atau kalau disingkat itu jadi GOF test. Kemudian yang kedua ada uji tabel kontingensi atau kontingensi tabel test. Jadi uji chi-square ini tujuannya ada dua, yaitu untuk keselarasan fungsi yang nanti ini pasti akan kalian salah satunya akan kalian gunakan di penyusunan skripsi kalian kalau menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu adanya uji keselarasan fungsi atau goodness of fit. Nah, akan kita bahas satu per satu. Goodness of fit test ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Nah, di dalam uji goodness of fit ini digunakan juga untuk menguji apakah frekuensi yang diobservasi itu memang benar-benar konsisten dengan frekuensi teoritisnya. Jadi goodness of fit ini adalah untuk menguji keselarasan fungsi atau keselarasan modelnya, apakah masih konsisten dengan frekuensi teoritisnya ataukah tidak bisa konsisten alias tidak bisa terpenuhi GOF-nya. Apabila konsisten atau tidak terdapat perbedaan, jadi antara frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi teoritisnya, maka hipotesisnya itu diterima. Dalam artian kita menerima hipotesis 0. Tapi sebaliknya, apabila tidak terdapat konsistensi, maka hipotesis 0-nya ditolak, dalam artian menerima hipotesis alternatif. Yang kedua, untuk uji tabel kontingensi atau uji independensi, ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data terklasifikasi silang atau cross-classified secara independen, tidak saling terikat atau tidak. Jadi, kalau untuk tabel kontingensi ini kita digunakan untuk mengetahui apakah data itu bentuknya adalah silang atau cross section secara independen, artinya data tersebut tidak saling terikat, dalam artian berarti data tersebut sifatnya adalah bebas. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis untuk uji chi-square ini langkah-langkahnya sama untuk uji hipotesis yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah kita merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya.
uji keselarasan fungsi, misalnya di sini saya merumuskan hipotesis nolnya, populasi yang sedang dikaji itu memenuhi atau selaras dengan suatu pola distribusi probabilitas yang ditentukan. Maka hipotesis alternatifnya adalah populasi yang dikaji itu tidak memenuhi distribusi yang ditentukan tersebut. Itu untuk uji goodness of fit. Kemudian untuk rumusan hipotesis pada uji tabel kontingensi, hipotesis nolnya adalah dua variabel yang sedang dikaji itu saling independen. Artinya dua variabel atau bisa jadi lebih dari dua variabel yang sedang dikaji itu bebas, tidak saling terikat. Maka hipotesis alternatifnya itu kebalikannya, dua variabel tersebut tidak saling independen. Dalam artian dua variabel tersebut itu saling terikat antara satu sama lain. Kemudian langkah yang kedua adalah penentuan taraf nyata atau level of significance. Biasanya ini digunakan level signifikannya itu 0,01, errornya ya 0,01 atau 0,05. Berarti DF-nya atau degree of freedom-nya itu kalau 0,01 berarti 99%, sedangkan kalau errornya 0,05 maka degree of freedom-nya sebesar 95%. Langkah yang ketiga, penentuan daerah penerimaan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Dalam pengujian ini yang digunakan adalah distribusi probabilitas chi-square yang disajikan dalam bentuk tabel yang dapat ditentukan dengan mengetahui. Jadi, untuk daerah penerimaan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, maka kita harus melihat tabel uji chi-square-nya. Nanti silahkan kalian bisa buka di buku statistik yang paling belakang. Nah, pada uji keselarasan fungsi atau uji goodness of fit itu DF sama dengan K-1. K itu adalah jumlah keseluruhan variabel yang diteliti. Jadi K itu bukan jumlah sampel ya, bukan jumlah sampel, akan tetapi jumlah variabel yang diobservasi. Nah, sedangkan pada tabel kontingensi ini DF-nya berbeda. DF-nya sama dengan R-1 dikali C-1, di mana R itu adalah jumlah baris dalam tabel dan C sama dengan jumlah kolom dalam tabel. Nah, untuk uji chi-square ini yang paling sering digunakan adalah uji goodness of fit atau uji kecocokan atau keselarasan fungsi. Nah, yang keempat, batas-batas daerah penolakan atau batas kritis uji. Misalnya dari tabel, dilihat dari tabel chi-square-nya, untuk level of significance-nya itu misalnya 99%, errornya berarti 0,01, DF-nya 3 dikurangi 1. 3 itu adalah jumlah keseluruhan variabel dikurangi 1, berarti hasil DF-nya 2. Maka diperoleh tabel chi kuadratnya adalah 9,21. Yang kelima, aturan keputusan. Akan menolak HO atau menerima HA. Kalau menolak HO berarti sudah pasti menerima HA jika rasio uji chi kuadrat lebih dari 9,1 atau lebih besar dari tabel chi kuadrat. Jika tidak, maka menerima hipotesis nol. Jadi ini syaratnya. Syaratnya adalah chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel. Nah, itu syarat aturan keputusannya, sehingga nanti kalian harus benar-benar menghitung berapa nilai dari chi kuadrat hitungnya. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka tidak bisa menerima HA, dalam artian menerima hipotesis nol.
Kemudian yang keenam, baru kita melakukan perhitungan rasio uji, atau setelah kita mengetahui hasil dari Chi kuadrat tabelnya, kemudian kita buat aturan keputusan, maka kita bisa, langkah selanjutnya adalah menghitung besarnya Chi kuadrat hitung. Yang ketujuh adalah pengambilan keputusan. Apakah nanti hasilnya menerima HO atau menolak HA? Sekaligus apa makna dari kesimpulan tersebut. Nah, untuk uji Chi kuadrat ini digunakan untuk menguji dua kelompok data, baik variabel independen maupun dependen yang berbentuk kategorikal. Dikatakan juga sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih, sehingga datanya bersifat diskrit. Dasar uji Chi square atau Chi kuadrat adalah membandingkan perbedaan frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Perbedaan tersebut meyakinkan jika nilai dari Chi kuadrat sama atau lebih besar dari suatu harga yang ditetapkan pada taraf signifikansi tersebut. Berarti harus dilihat dulu tabel Chi kuadratnya untuk menentukan apakah pernyataan yang kita keluarkan itu memang benar ataukah salah itu. Jadi di dalam Chi square ini harus juga dipahami bahwa Chi square ini terutama untuk yang uji keselarasan fungsi atau goodness of fit ini penting sekali digunakan ketika nanti kalian menggunakan ketika kalian nanti mengambil penelitian untuk teknik analisis regresi, maka salah satunya itu harus dilakukan uji Chi square ini. Nah, uji Chi square ini dapat digunakan juga untuk menguji yang pertama, uji X kuadrat untuk ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Nah, biasanya ini digunakan untuk menguji analisis korelasi atau uji korelasi. Yang kedua, uji X kuadrat untuk homogenitas antar subkelompok. Nah, nanti apakah antar kelompok antar kelompok atau antar subkelompok itu terjadi homogenitas kesamaan atau tidak. Nah, yang ketiga, uji Chi square ini juga digunakan untuk bentuk distribusi goodness of fit. Jadi ini penting sekali untuk memahami nanti seperti apa goodness of fit-nya itu. Nah, ini tadi ya. Jadi setelah kalian memahami langkah-langkah dalam pengujian Chi square, maka yang tidak kalah penting adalah kalian bisa menghitung berapa Chi square hitungnya. Nah, untuk menghitung Chi square test ini sudah saya tampilkan rumusnya. X kuadrat sama dengan sigma 0 dikurangi bukan 0 ya, O dikurangi kuadrat dibagi dengan di mana O itu adalah frekuensi hasil observasi, itu frekuensi yang diharapkan, nilai itu adalah jumlah sebaris atau jumlah sekolom dibagi jumlah data. Kemudian DF sama dengan B1 kali K-1. Nah, pasti kalian juga bingung dengan rumus ini jika tidak disertai contoh. Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, syarat uji Chi square test yang pertama adalah sampel dipilih secara acak. Jadi sistemnya itu adalah probability sampling, yaitu dengan random. Yang kedua, semua pengamatan dilakukan secara independen. Jadi bebas, tidak terikat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Yang ketiga, setiap sel itu paling sedikit berisi frekuensi harapan sebesar 1. Sel-sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5 tidak melebihi 20% dari total sel. Yang keempat, besar sampel sebaiknya itu adalah sampel dalam jumlah yang besar alias lebih dari 40. Nah, contoh kasus. Suatu survei ingin mengetahui apakah ada hubungan asupan lauk dengan kejadian anemia pada penduduk desa tertentu, misalnya desa X.
Kemudian diambil sampel sebanyak 120 orang yang terdiri dari 50 orang asupan lauknya baik. Jadi 20 orang di desa X itu ternyata 50 orang itu asupan lauknya baik. 70 orang itu asupan lauknya kurang. Nah, setelah dilakukan pengukuran kadar HB, ternyata dari 50 orang yang asupan lauknya baik, itu ada 10 orang yang dinyatakan anemia. Sedangkan dari 70 orang yang asupan lauknya kurang, ternyata ada 20 orang yang anemia. Pertanyaannya, ujilah apakah ada perbedaan proporsi anemia pada kedua kelompok tersebut. Nah, ini adalah contoh kasus dari uji chi-square. Maka langkah penyelesaiannya adalah yang pertama kita menentukan hipotesisnya. Hipotesis nolnya adalah Nah, tadi sampai sini ya. Nah, hipotesis nolnya adalah P1 sama dengan P2. Artinya tidak ada perbedaan alias proporsi anemia pada kelompok 1 dan kelompok 2 sama. Sedangkan hipotesis, ini bukan hipotesis nol, ini adalah hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatifnya kita lanjutkan. Maaf, tadi kepotong. Nah, ini sudah saya edit lagi. Untuk hipotesis alternatifnya adalah proporsi anemia pada kelompok 1 tidak sama dengan proporsi anemia pada kelompok 2, alias ada perbedaan proporsi anemia pada kedua kelompok tersebut. Maka perhitungannya di sini kita akan menggunakan uji kontingensi, yaitu dengan menggunakan tabel silang. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Di sini untuk asupan lauknya ada kategori kurang dan ada kategori baik. Sedangkan untuk yang penderita anemia itu di sini saya membuat kategorinya ada penderita anemia ya dan tidak menderita anemia. Nah, setelah itu kalian bisa masukkan contoh kasusnya. Misalkan untuk yang asupan lauknya kurang, tadi ada 70 orang dari desa X, yang penderita anemia ada 20 orang, maka sisanya yang tidak menderita anemia ada 50. Kemudian untuk kategori yang asupan lauknya baik, itu penderita anemianya ada 10 dan tidak penderita anemia ada 40. Sehingga total warga yang masuk ke dalam kategori asupan lauk baik itu ada 50 orang. Nah, setelah itu kita menentukan nilai observasi dan nilai ekspektasi dari masing-masing tabel tersebut. Nah, observasi yang pertama adalah di sini 20 dan observasi yang kedua 50. Maka kita bisa menghitung nilai ekspektasi dari masing-masing nilai observasi tersebut. Begitupun seterusnya sampai observasi keempat. Jika nanti misalnya ada 3 kategori, kemudian ada 3 kategori, misalnya ditambah satu lagi asupan lauknya misalnya tinggi, tetapi untuk kategori anemianya hanya kategori penderita anemia dan tidak penderita anemia, berarti nanti untuk nilai observasinya akan ketambahan satu lagi. Nah, setelah itu dihitung nilai ekspektasi di masing-masing nilai observasi tersebut. Setelah itu kita memasukkan ke dalam rumus. Di sini kita peroleh nilai chi-square-nya adalah 1,143. Nah, untuk perhitungan chi-square itu selesai. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan nilai tabel pada taraf nyata atau alfanya. Kita menggunakan
alfa 0,05. Nah, sebelumnya kita harus juga menentukan nilai DF-nya. Karena tabel kita 2 kali 2, maka nilai DF-nya 2 kurangi 1 dikalikan 2 kurangi 1 sama dengan DF-nya 1. Nah, setelah itu kita lihat tabel chi-square-nya. Nah, untuk tabel chi-square-nya ini saya screenshot hanya satu untuk DF1 dan 2 saja. Untuk tabel chi-square ini silahkan kalian bisa buka buku statistik kalian di halaman belakang. Kalau bukunya Suharyadi Purwanto itu tabel chi-square itu ada di lampiran 8 di halaman L27. Di situ tabel nilai kritisnya ada di halaman tersebut. Nah, ini saya jelaskan cara baca tabel chi-square-nya. Nih, silakan nanti bisa dibuka di lampiran 8 ya di bukunya Suharyadi untuk lebih jelasnya. Misalnya DF-nya di situ sampai 30. Nah, misalnya di sini ini contoh dari tabel chi-kuadratnya. DF-nya tadi sudah terlihat 1. Kemudian ya 1 DF-nya. Yang pertama kita lihat DF-nya berapa. Setelah itu kita cari nilai alfanya atau errornya itu berapa persen. Nah, kita pakai alfanya adalah 5% atau 0,05. Nah, kita tarik angka 1 ini, kita tarik garis lurus sampai tepat pada 0,05. Nah, ketemu hasilnya 3,841. Dari tabel chi kuadrat di atas pada DF1 dan alfa 0,05 itu diperoleh nilai tabel 3,841. Selanjutnya kita menentukan keputusan statistik. Bila nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel, maka HO gagal ditolak atau HO diterima. Sebaliknya, bila nilai hitung nilai chi-square hitungnya itu lebih besar atau sama dengan nilai tabelnya, maka HO ditolak atau sama dengan HA diterima. Dari perhitungan yang sudah kita lakukan, ternyata menunjukkan bahwa chi-square hitungnya itu kurang dari chi-square tabel, sehingga HO gagal ditolak alias HO diterima. Kesimpulan dan interpretasi hasilnya berarti tidak ada perbedaan yang bermakna antara kedua kelompok tersebut, atau dengan kata lain tidak ada hubungan antara asupan lauk dengan kejadian anemianya. Nah, kita bisa lihat lagi bahwa pernyataan atau rumusan dari HO itu seperti ini. Nah, HO itu kan proporsi anemia pada kelompok 1 dan kelompok 2 itu sama. Nah, karena keputusan kita untuk kasus ini itu adalah HO diterima, berarti tidak ada perbedaan alias sama antara proporsi anemia pada kedua kelompok tersebut. Nah, demikianlah materi dari saya. Kita lanjutkan ke forum diskusi apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.